Kisah Nabi Daud alaihissalam dan seekor ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Duangreni dari BGT 3 dan NPM 1916021. Di sini saya akan membacakan cerita pendek tentang kisah Nabi Daud dan seekor ular. Halo adik-adik, di sini kakak mau menceritakan kisah tentang Nabi Daud dan seekor ular. Pertama-tama kakak akan menjelaskan tentang siapa sih Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam merupakan nabi yang sangat taat kepada Allah, sehingga Allah memberikan keistimewaan kepada beliau berupa kepercayaan untuk menyebarkan kitab Zabur. Beliau juga adalah seorang raja yang soleh. Beliau merupakan seorang pemikir dan pembelajar yang baik. Suatu ketika beliau sedang membaca kitab Zabur sembari duduk tenang dalam suraunya. Tak disangka ada seekor ulat merah berada di dekatnya. Alhasil, Nabi Daud mengawasi ulat tersebut sambil berpikir dalam hati, apa ya yang Allah harapkan dari ulat kecil ini? Sesaat setelah Nabi Daud berpikir demikian, seketika Allah memberikan izin kepada ulat tersebut untuk sanggup berkata-kata seperti manusia. Ulat merah itu pun kemudian berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, "Wahai Nabi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengilhamkan kepadaku untuk selalu membaca tasbih. Subhanallahu walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setiap hari sebanyak 1000 kali pada siang hari. Pada malam harinya Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkanku untuk membaca Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sebanyak 1000 kali juga." Kemudian ulat tersebut berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, "Lalu apa yang dapat kau katakan kepadaku agar aku mendapat faedah darimu ya Nabi Allah?" Mendengar perkataan ulat tersebut, Nabi Daud menjadi sadar. Beliau sadar bahwa dirinya hilang. Dia telah memandang remeh makhluk Allah yang terlihat kecil dan tak bisa apa-apa. Padahal mereka bahkan bisa lebih dahsyat ibadahnya terhadap Allah dengan cara mereka. Alhasil, Nabi Daud pun memohon ampun dan berserah diri kepada Allah. Begitulah sifat Nabi Daud sebagai pemikir yang bijak. Sejak saat itu, dia tidak akan menganggap rendah lagi segala makhluk ciptaan Allah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kita jangan sampai memandang rendah dan meremehkan orang lain. Seperti ulat dalam kisah ini, ia terlihat kecil, namun ternyata ia selalu mengingat kepada Allah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.